Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, hari ini kita akan belajar MAPEL IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial bersama saya, Bu Utami Wirdani. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu IPS terpadu itu cabangnya apa saja. Yang pertama ada geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi. Di materi bab 1, kita akan belajar tentang geografi. Materi tentang bab geografi di mana kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, di sini di bab 1 kita akan belajar tentang yang pertama adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua tentang pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Dan 3 tentang luas Indonesia. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di konsep ruang dan interaksi antar ruang, kita harus tahu dulu pengertian ruang. Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Ruang di dalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian maupun keseluruhan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang itu adalah tempat atau wadah tempat kita tinggal, wadah tempat kita tinggal untuk kita tinggal. Jadi misalnya ruang kelas, ruang keluarga, ruang tamu, ruang dapur, ruang kantor, dan lain-lain. Ruang berarti tempat. Nah, di sini yang pertama adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang. Ruang di permukaan bumi tidak berdiri sendiri. Contoh interaksi antar ruang yang dapat kamu lihat yaitu interaksi antara desa dan kota. Nah, di gambar pertama, di sini ada wilayah saling melengkapi. Wilayah saling melengkapi bisa dilihat. Ini ada 2 gambar. Nah, panahnya kanan kiri. Nah, wilayah A penghasil sayur, wilayah B penghasil beras. Maksudnya seperti ini. Kita contohkan, misalnya wilayah Sambas kaya akan sayur. Nah, sedangkan wilayah Pemangkat misalnya penghasil beras. Nah, wilayah A dengan wilayah B, Sambas dengan Pemangkat ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, misalnya wilayah A atau Sambas penghasil berasnya sedikit sehingga membeli beras atau mengambil beras dari Pemangkat. Begitu sebaliknya jika Pemangkat penghasil sayurnya sedikit. Nah, akhirnya dia beli ke Sambas seperti itu. Jadi saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan pangan di daerah tersebut. Nah, misalnya wilayah A, Sambas itu sebagai produsennya dan Pemangkat sebagai konsumennya. Jadi si Sambas ini penghasil sayur, jadi si Pemangkat ini membeli sayur, dia sebagai konsumen membeli sayur ke Sambas. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya adalah kesempatan berintervensi. Nah, kita tahu kebutuhan suatu wilayah tidak cukup dipenuhi dari suatu wilayah saja. Kondisi tersebut akan memunculkan kesempatan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain karena adanya hambatan interaksi antar wilayah. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini. Di sini ada 3 wilayah, di mana satu ini panahnya garisnya tebal, yang satunya panahnya garisnya putus-putus. Nah, Ibu contohkan seperti ini.
wilayah X ini adalah kota Singkawang misalnya. Yang di wilayah B ini Sambas, yang wilayah B1-nya ini adalah Pemangkat misalnya. Nah, wilayah Singkawang ini adalah wilayah utamanya. Nah, si Sambas, wilayah B penghasil buah, sama-sama penghasil buah. Sambas dengan Pemangkat penghasil buah yang sangat besar. Contoh ya, ini contoh. Nah, sama-sama penghasil buah yang sangat besar, sama. Nah, wilayah X sering membeli buah di wilayah B dengan wilayah B1-nya. Nah, panahnya berbeda karena apa? Misalnya, Sambas ini cukup jauh dari Singkawang, yang dekat itu Pemangkat. Berarti misalnya, nah kenapa garisnya tebal di sini? Ini garisnya tebal, berarti Singkawang dengan Pemangkat ini interaksinya kuat. Berarti si Singkawang ini lebih sering beli buah ini di Pemangkat. Kenapa dia garisnya putus-putus ke Sambas? Contohnya bisa karena ada kendala. Apakah jalannya rusak, atau jalannya berliku, atau jaraknya terlalu jauh. Nah, jadi interaksi si Singkawang dengan Sambas ini lemah. Putus-putus, garis putus-putus ini berarti interaksi atau transaksi antara Singkawang dengan si Sambas ini lemah. Jadi si Singkawang ini jarang membeli buah di Sambas. Faktornya adalah bisa jalannya rusak, terlalu jauh, dan sebagainya. Oleh karena itu, si Singkawang mencari daerah yang lebih dekat supaya lebih mudah. Nah, pasokannya atau barang-barang yang dibutuhkan oleh Singkawang ini akan berjalan terus-menerus. Nah, sehingga dia lebih sering belanja atau membeli buah di Pemangkat. Bisa dipahami? Nah, yang C atau yang ketiga itu adalah kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Nah, kita tahu dulu transfer. Pasti kalian sering mendengar kata transfer. Transfer berarti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Memindahkan suatu barang ke tempat lain, itu berarti transfer. Nah, transferabilitas diartikan sebagai kemudahan pemindahan dalam ruang, seperti pemindahan manusia, gagasan, barang, dan informasi. Kemudahan tersebut dapat diukur dari jarak, biaya transportasi, dan kelancaran proses pengangkutan. Contoh, seperti ini. Kita kembali ke daerah yang sini. Nah, wilayah A dengan wilayah B. Nah, akan melakukan transferabilitas pemindahan. Wilayah B membeli sayur ke wilayah A. Sehingga ketika dia sudah membeli sayur, pasti barang sayur itu akan diangkut, dipindahkan ke wilayah B. Menggunakan apa? Bisa menggunakan motor, bisa menggunakan mobil, dan lain-lain. Itu contohnya. Atau contoh yang paling sederhana yang biasa kalian lakukan adalah membeli barang di luar Pulau Kalimantan ataupun di Pontianak lah, ibaratnya seperti itu. Kalian belinya pakai aplikasi apa saja, bisa Tokopedia, bisa Shopee, atau JD.ID, segala macam. Pokoknya aplikasi online. Kalian beli barang, misalnya beli tasnya itu ada di Jakarta, kalian belinya di Jakarta. Nah, ketika kalian membeli, kalian itu melakukan transferabilitas. Pertama, uangnya. Uang kalian dari yang ada di ATM kalian berpindah ke ATM si penjual. Nah, ketika kalian sudah membeli, barangnya pun akan berpindah dari si penjual kepada kalian. Nah, barang tersebut mengalami transferabilitas. Nah, transferabilitas ini sangat mudah. Nah, jadi yang tadinya jauh bisa kalian beli. Nah, seperti itu.
Ataupun yang paling sering lagi adalah informasi. Nah, informasi. Kita tidak akan tahu informasi apa saja yang ada di dunia maupun di Indonesia jika tidak ada TV, internet, dan segala macam. Kalian mengakses informasi itu bisa melalui media sosial, koran, televisi. Dari kalian tidak tahu menjadi tahu. Misalnya sekarang yang lagi heboh menggemparkan kita adalah wabah COVID-19. Nah, awalnya kita tidak tahu karena ada informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui televisi, sampailah kalian menontonnya. Kalian yang tidak tahu menjadi tahu, oh ini loh COVID-19, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua adalah ini, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Nah, di sini ada gambar lengkap peta dunia. Kita akan bahas apa itu peta. Kalian pasti sering mendengar apa itu peta. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, syaratnya apa? Persyaratan pada peta yaitu menggambarkan objek sebangun dengan bentuk aslinya, menggambarkan jarak objek sesuai jarak aslinya, dan menggambarkan luas objek sesuai luas sesungguhnya. Nah, melalui peta kita tahu, oh ini loh provinsi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Oh ini loh peta benua Amerika. Yang ini sampai sini. Oh ini loh peta benua Afrika. Oh ini loh peta benua Asia dan Eropa. Ini adalah peta Indonesia dan ini adalah peta benua Australia. Jadi jika tidak ada peta, kalian tidak akan tahu yang mana sih pulau ini, yang mana sih benua ini. Nah, seperti itu. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Tidak mungkin kita akan menggambar dengan bentuk aslinya. Petanya tidak akan muat. Nah, seperti itu. Di dalam peta terdapat komponen-komponennya. Komponennya apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada judul peta. Yang kedua ada skala. Di sini ada perhitungannya, ada skala angka, skala garis, skala tulisan. Yang ketiga ada lambang orientasi. Keempat ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Yang kelima ada garis koordinat. Keenam ada insert, 7 legenda, 8 sumber peta, 9 garis tepi, dan 10 adalah lettering. Kita akan bahas satu persatu. Judul peta. Judul peta itu terletak paling atas. Judul peta berupa beberapa kata yang menunjukkan isi peta. Nah, kalau kalian punya peta atau atlas di rumahnya, judul peta itu adalah judul paling atas. Yang hurufnya besar, misalnya peta Indonesia, peta Pulau Kalimantan, peta Pulau Jawa. Yang paling atas itu adalah judul peta. Kalau tidak ada judulnya, kita tidak akan tahu, oh ini gambar apa sih? Ini gambar pulau apa sih? Nah, seperti itu. Yang kedua adalah skala. Nah, skala menunjukkan perbandingan ukuran objek sesungguhnya dengan ukuran objek di peta. Skala menunjukkan angka pengecilan ukuran objek sebenarnya hingga dapat digambarkan pada kertas atau bidang datar. Jadi, kalau misalnya petanya itu atau gambaran di permukaan bumi ini besar, jadi bisa diperkecil ukurannya sehingga bisa masuk dalam peta, atlas, atau globe. Nah, ini skala, di sini
seperti yang di awal tadi, skala itu dibagi menjadi 3. Ada skala angka, skala garis, dan skala tulisan. Nah, di sini adalah yang ini skala grafis. Kalau yang ini adalah skala angka. Dan yang ini contoh skala tulisan, jadi berupa kalimat, yakni 1 berbanding 1 juta, 1 berbanding 500.000, 1 berbanding 50. Nah, seperti itu. Nah, ada rumusnya. Untuk menghitung skala itu tidak sembarangan. Ada rumusnya. Rumus skala pada peta seperti ini. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Contohnya ada di kanan sebelah seperti ini. Skala 1 berbanding jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya adalah besar atau luas pulau tersebut dibagi dengan jarak pada peta. Misalnya 160 km per 8 cm. Nah, dibagi lagi di sini 160 juta sentimeter. Jadi kilometer ini diubah dulu ke sentimeter per 8 cm. Nah, jadi 160 dibagi 8 adalah 2. Nah, kita bandingkan, tinggal diambil nolnya, jadi 1 berbanding 2 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1 berbanding 2 juta. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat contohnya, bisa mencari di Google ataupun segala macam. Ini hanya sekilas contoh saja gambarannya. Untuk lebih jelasnya bisa dicari literasi atau bahan lainnya. Oke, next. Yang ketiga adalah lambang orientasi. Kita kembali ke peta selanjutnya. Lambang orientasi itu adalah berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin pada peta. Nah, sering kalian lihat yang mana sih lambang orientasi seperti yang ada di kompas. Lambang orientasi itu ada utara, selatan, timur, dan barat. Jadi kalau ada lambang orientasi kita tahu yang mana sih bagian utara, yang mana sih bagian selatan, yang mana sih bagian barat, yang mana timur. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sebelah sini berarti barat. Kalau yang di sebelah sini berarti timur, yang ke atas dia utara, yang ke bawah berarti selatan. Nah, itu yang utamanya saja. Nah, yang keempat akan kita bahas adalah simbol. Apa itu simbol? Nah, simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya. Simbol yang baik berukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, gambar simbol ini misalnya, ada simbol titik, ada simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Ini contoh simbol titik. Nah, di dalam peta atau atlas itu pasti ada gambar-gambar ini. Contohnya kalau segitiga merah berarti gunungnya berapi. Banyak di daerah Jawa. Nah, misalnya kalau segitiganya hitam, gunung api tidak aktif atau mati. Terdapat di Kalimantan ataupun di Papua atau daerah yang tidak rawan gunung api lah ibaratnya seperti itu. Nah, kalau yang di sini adalah gambar bandar udara, gambar pelabuhan, kecamatan, kota, dan lain-lain. Ini adalah pasti ada di atlas ataupun di peta. Yang kedua ada simbol warna. Ini simbol warna, warnanya beda-beda. Dari yang hijau sampai kecoklatan, dari yang coklat sekali, dari yang biru, pucat, sampai biru tua. Nah, bisa dilihat kalau hijau saja ketinggian daratan 0 sampai 100 meter. Nah, kalau yang coklat sekali berarti ketinggian daratannya itu 3.500 sampai 4.000 meter.
Nah, kalau laut, ini kalau lautnya warnanya biru pucat, berarti lautnya itu 0 sampai 200 meter, berarti masih rendah, masih belum dalam. Nah, kalau dalam sekali, ini warnanya biru tua, 5.000 sampai 6.000 meter. Kalian bisa perhatikan peta, seperti Ibu kembali lagi ke peta kita, peta Indonesia. Ini tidak terlalu jelas, tapi kalau kalian bisa lihat di peta atau atlas itu beda. Ada yang warnanya biru, ada warnanya biru sedang sampai biru tua. Kalau biru tua berarti itu sudah masuk laut lepas. Nah, seperti itu. Kalau biru pucat itu baru sampai bibir garis pantai. Nah, ibaratnya seperti itu. Next, ini ada garis koordinat. Nah, garis koordinat merupakan garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis tegak dan mendatar serta saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini kalau kalian punya peta yang lebih lengkap, ini garis ekuator. Nah, ini potong-potong seperti ini. Nah, ini adalah namanya garis koordinat. Dia memotong dari tegak lurus. Ini tegak, ini lurus. Jadi saling berpotongan. Ini namanya garis koordinat. Nah, kedua garis itu disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang berarti yang ke atas. Nah, garis lintang dan garis bujur berfungsi menentukan posisi geografis suatu tempat di permukaan bumi. Satuan posisi geografis adalah derajat yang berlaku secara global. Sedangkan garis lintang yang membelah bumi menjadi utara dan selatan disebut latitude. Nah, garis bujur yang membagi bumi menjadi barat dan timur dikenal dengan longitude. Garis ini juga dapat menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Nah, seperti itu. Ini adalah garis koordinat. Nah, selanjutnya ada insert. Insert merupakan gambaran peta yang diperkecil dan dimasukkan pada tampilan peta. Jadi, insert itu seperti ini. Ini peta kita, peta Indonesia. Ini insertnya. Nih, ini peta yang lebih luas tapi diperkecil. Nah, makanya di sini ada benua Australia. Nah, jadi nampak seperti ini, namanya insert. Selanjutnya adalah sumber peta. Nah, sumber peta itu adalah tulisan yang menunjukkan pihak yang mengeluarkan informasi dasar yang digunakan untuk membuat peta. Jadi, misalnya siapa yang membuat peta? Misalnya PTA. Nah, kalau PTA yang mengeluarkan gambaran peta tersebut, jadi di bawah, biasanya di pojok bawah itu misalnya sumber dari PTA. Bisa berada di pojok paling bawah, di bawah garis koordinat dia biasanya. Selanjutnya ada garis tepi. Nah, garis tepi merupakan garis yang membatasi bidang gambar peta. Fungsinya untuk menuliskan angka-angka koordinat lintang dan bujur. Angka-angka tersebut digunakan untuk menunjukkan posisi geografis suatu wilayah. Jadi misalnya kalau kalian gambar di buku gambar, nah biasanya kita buat garis tepi terlebih dahulu di sini. Garis tepi di sini dibuat. Nah, baru kita gambar petanya. Nah, di sini nanti di samping garis tepi, ukuran di sini kita biasanya akan menulis 0 derajat atau 11 derajat. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada lettering. Dia adalah tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta. Lettering menggunakan berbagai bentuk huruf seperti huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, huruf tegak, dan huruf miring. Nah, contohnya adalah
Nih, kita contohkan, ini termasuk lettering. Ini Malaysia. Nih, ini juga lettering South China Sea atau Laut Cina Selatan. Di sini. Terus misalnya ini Borneo, ini juga lettering. Jadi kalau misalnya kalau daerah ini daerah luar, ini dipakai menggunakan huruf miring atau italik. Nih, gini, miring kan ya. Terus mana lagi? Pokoknya ini semuanya berupa tulisan. Ini adalah namanya lettering. Nah, bisa dipahami? Oke, jadi itu adalah komponen-komponen pada peta yang Ibu jelaskan. Ada 10 komponen. Nah, kalian bisa lihat lagi komponen-komponen tersebut di peta kalian ataupun di atlas. Nah, itu lebih gampang. Jadi kalau ketika Ibu menjelaskan sambil kalian melihat, oh ini loh judul peta, oh ini loh skala, dan ini adalah garis tepi. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Nah, ataupun kalian bisa searching di Google atau segala macam. Nah, oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Nah, kita akan ketemu di materi selanjutnya, yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Nah, jika kalian belum paham, silakan kita diskusikan di grup kelas. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.